Publik Myanmar mengakui timnas Indonesia bermain bagus dan layak menang di laga pembuka grup A Piala AFF 2024. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar 1-0 pada laga yang berlangsung di Tuna Stadium, Senin malam WIB. Satu-satunya gol timnas Indonesia pada laga kali ini diciptakan Asnawi Mangkualam Bahar di babak kedua, tepatnya pada menit ke-76. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola liar, kemudian diteruskan Kadek Arel, yang melihat posisi Asnawi Mangkualam berdiri bebas tanpa pengawalan. Dengan tembakan keras dan akurat, Asnawi berhasil mengarahkan bola ke pojok atas gawang. Bola hasil tembakan Asnawi pun masuk ke gawang setelah sebelumnya membentur kiper Myanmar. Kemenangan timnas Indonesia ini diakui oleh publik Myanmar. Menurutnya, skuad Garuda tampil lebih baik di laga kali ini. Good game Indonesia from Myanmar, tulis Alex di Instagram. Berdasarkan statistik usai pertandingan, pasukan Shin Tae-yong memang tampil cukup mendominasi sepanjang laga. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan melakukan penguasaan bola hingga 58%. Tidak hanya itu, timnas Indonesia juga unggul dalam menciptakan peluang. Skuad Garuda tercatat memiliki 17 peluang sementara Myanmar hanya membuat 12. Sebagai catatan, kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar membawa timnas Indonesia menempati peringkat kedua di klasemen sementara grup B Piala AFF 2024. Sementara posisi puncak ditempati Vietnam yang menang telak atas Laos di laga pembuka. Justin Hubner tidak mendapatkan restu dari klubnya, Wolves, untuk bergabung ke timnas Indonesia yang akan berjuang di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong telah menentukan nama-nama yang akan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sejatinya Justin Hubner terdaftar dalam rencana pemanggilan. Sayangnya bek 21 tahun ini tidak bisa bergabung. Alasannya karena Wolves tak memberikan izin kepada pemain kelahiran Den Bosch. Pasalnya Piala AFF 2024 sendiri memang tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub tak wajib untuk melepaskan pemainnya. Shin Tae-yong pun mewajari bahwa Hubner tidak diizinkan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sementara itu, tidak hanya Hubner yang gagal bergabung ke tim Merah Putih. Ivar Jenner juga tidak diizinkan oleh Jong FC Utrecht gabung ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Striker pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra, terus menunjukkan performa impresif di Liga Belanda sembari menanti kabar dari PSSI terkait proses naturalisasinya. Pemain muda berbakat ini berusaha membuktikan kemampuannya sebagai calon bintang masa depan timnas Indonesia. Selama beberapa bulan terakhir, nama Mauro Zijlstra kerap menjadi sorotan. Pemain berusia 20 tahun ini telah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk naturalisasi kepada PSSI, namun hingga kini proses tersebut masih dalam tahap peninjauan. Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, Mauro Zijlstra tetap fokus membela timnya, FC Volendam U21, dengan performa yang konsisten. Dalam laga terbaru melawan Willem II U21 pada Sabtu, Mauro Zijlstra berperan penting dalam kemenangan 2-1 yang diraih timnya. Memimpin sebagai kapten, Mauro Zijlstra membuka keunggulan hanya 7 menit setelah pertandingan dimulai. Mauro Zijlstra berpotensi menjadi opsi striker timnas Indonesia di masa depan. Jika bergabung, dia bisa bergabung ke skuad U19 dan menjadi tandeman Jens Raven atau Arkan Kaka di lini depan. Secara permainan, Zijlstra memiliki postur yang terbilang tinggi dan kokoh, sehingga menjadi kelebihan tersendiri dalam duel udara dengan bek lawan. Selain itu, Zijlstra juga punya kecepatan dan dribbling yang baik di lapangan. Selain sebagai striker, dia juga bisa ditempatkan sebagai posisi second striker dan gelandang serang. Perjuangan timnas Indonesia yang akan menghadapi laga tandang melawan Myanmar dipastikan tidak sendiri. Ada ratusan supporter yang akan datang untuk mendukung penuh timnas Indonesia di Myanmar. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Myanmar pada laga pertama grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuna, Yangon, Senin. Ini akan menjadi laga yang sulit bagi timnas Indonesia
karena merupakan pertandingan perdana. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan bahwa supporter Timnas Indonesia akan menyaksikan secara langsung perjuangan Pratama Arhan DKK di Myanmar. Mayoritas supporter yang datang itu tinggal di Myanmar. Sumarji mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter yang setia untuk mendukung langsung Timnas Indonesia di Myanmar. Ini akan menjadi semangat tambahan bagi Asnawi Mangkualam DKK. Dari laporan yang saya terima, tidak supporter Timnas Indonesia yang hadir. Hanya sekitar 130 orang saja yang datang ke Myanmar, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa antusias masyarakat Myanmar jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia biasa saja. Tidak ada atmosfer dukungan penuh dari masyarakat Myanmar ke timnya. Ini terlihat dalam sesi latihan Myanmar jelang lawan Timnas Indonesia. Para pemain Myanmar berlatih tanpa dihadiri supporter sendiri untuk sekedar memberikan dukungan. Saya melihat biasa saja, seperti tidak ada atmosfer kalau besok itu ada pertandingan. Warga di sini juga tidak terlihat untuk datang menyaksikan Myanmar latihan, ucap Sumarji. Pelatih Timnas Myanmar, Myo Hlaing-win, sesumbar. Arsitek berusia 51 tahun itu mematok minimal 1 poin ketika meladeni perlawanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Myanmar akan berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam matchday pertama Grup B Piala AFF 2024 di Truna Stadium, Yangon, pada Senin malam WIB. Myo Hlaing-win mengatakan jika Myanmar dapat dinaungi Dewi Fortuna saat menjamu Timnas Indonesia, bukan tidak mungkin Win Naingtun DKK bisa meraih kemenangan. Dalam grup kami akan bermain 4 pertandingan. Pertandingan pertama melawan Timnas Indonesia dan target minimal kami adalah mendapatkan 1 poin. Jika keberuntungan berpihak pada kami bisa meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin, jelas Myo Hlaing-win. Selain Myanmar dan Timnas Indonesia, grup B Piala AFF 2024 juga diisi oleh Timnas Vietnam, Timnas Filipina, dan Timnas Laos. 2 peringkat teratas akan lolos ke semifinal. Timnas Indonesia dan Vietnam menjadi favorit untuk melaju dari grup B Piala AFF 2024. Namun, Myanmar menolak menyerah. Myo Hlaing-win sedang menghitung peluang supaya bisa melaju ke 4 besar. Jika kami berhasil mengumpulkan 6 hingga 7 poin dari 3 pertandingan sebelumnya, pertandingan ini akan menjadi penentu nasib kami di turnamen. Kami telah mempersiapkan segalanya dengan baik, termasuk strategi, rotasi pemain, dan antisipasi terhadap berbagai situasi, tutup Myo Hlaing-win. Elkan Baggett, sosok pemain bertahan andalan Timnas Indonesia, kembali menjadi bahan perbincangan. Namanya sempat bersinar dengan kontribusi luar biasa di skuad Garuda, tetapi kini seakan menghilang dari radar setelah hampir setahun absen membela Merah Putih. Terakhir kali ia tampil adalah pada Januari 2024 saat Indonesia menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Sejak laga tersebut, Baggett tak lagi terlihat mengenakan seragam Timnas Indonesia. Salah satu alasan utama absennya adalah hubungan yang merenggang dengan pelatih Shin Tae-yong, terutama setelah insiden yang terjadi pada Mei 2024. Meskipun demikian, kiprah Baggett tetap dikenang, terutama oleh para penggemar yang sering membahas pencapaiannya di media sosial. Sebagai salah satu pemain keturunan pertama di Timnas Indonesia, Baggett telah menjadi fondasi penting dalam lini pertahanan. Ia mencatatkan debutnya pada usia 19 tahun dan telah mengoleksi 22 caps dengan 2 gol. Jika saja hubungannya dengan Shin Tae-yong tidak merenggang, angka tersebut mungkin akan jauh lebih tinggi. Meski situasi saat ini tampak rumit, kontribusi dan jejak prestasi Elkan Baggett tidak bisa diabaikan. Ia tetap menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia yang bercita-cita untuk berkarir di level internasional. Masa depan masih terbuka lebar bagi Baggett dan akan menarik untuk melihat bagaimana langkah selanjutnya dalam perjalanan karirnya.